Saudara, kita lanjutkan lagi membaca tulisan dalam buku The Dancing Leader dari tulisan Rocky Gerung. Tapi kali ini saya akan mengutip hal yang penting di dalam sambutan pengantar daripada editor ya, pengantar editor. Saya mau mengutip pandangan David Baird ya. Tidak ada orang yang lahir sebagai orang bijak. Itu adalah perjalanan untuk menemukan, mesti tujuan akhirnya tetap tidak diketahui. Ya, ini David Byrne kan orang Barat ini ya. Nah, sebagai pembanding, saya mau mengutip tulisan dari Master Cheng Yen, pendiri daripada Cuci, budaya Cuci di Taiwan gitu. Dia melakukan begini. Dia mengatakan dimulai dengan memahami satu langkah, perlahan-lahan engkau akan memahami 1.000 langkah dan melihat jalan. Baru melihat jalan, belum belum sampai, belum komplit. Lalu diliputi rasa percaya diri. Hal yang lebih menakutkan adalah bila engkau tidak mengetahui hakikat dirimu sehingga terjebak dalam kebingungan dan penderitaan. Jadi Master Cheng Yen ini merupakan penerus daripada Lao Tzu yang mengatakan setiap hari satu langkah. Meskipun perjalanan masih ribuan li dan kita belum tahu apakah masuk neraka, surga, nirwana atau seperti nyamuk, lalat, gitu, kodok, gitu, kecoak hidup makan apa lalu mati. Entah matinya disemprot apa, insektisida atau keinjak orang atau ditepak. Itu. Tapi ya begitulah, kita mau jadi apa nih? Nah, Cheng Yen itu mengatakan dimulai dengan memahami satu langkah, perlahan engkau akan memahami 1.000 langkah. Baru memahami 1.000 langkah belum belum sampai. Jangan membanggakan diri. Wah, saya udah tahu karena apa? Sudah 1.000 langkah. Nggak bisa. Baru lalu diliputi rasa percaya diri. Ini dia stepnya begini. Nah, yang lebih repot adalah hal yang lebih menakutkan adalah bila engkau tidak menyadari siapa dirimu, mengetahui siapa dirimu, sehingga terjebak dalam kebingungan dan penderitaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi dah, untuk melanjutkan tulisannya Pak Rocky Gerung. Kita suka berkumpul di jurusan filsafat di UI, ada satu meja besar, mereka nggak modelnya nggak sekotak-sekotak gitu, kamar-kamar gitu, dosen-dosen, tapi satu meja gede. Dan setiap waktu tertentu kita duduk berputar di meja itu untuk diskusi bebas saja. Yang mau ikut monggo. Ya toh. Nah, dari situlah saya berkenalan dengan Rocky Gerung. Lalu saya minta dia ikut menulis dalam buku ini, dah. Ya. Nah, egoisme atau nation state memang masih dipertahankan oleh justru negara-negara besar dalam menolak regulasi iklim, energi, dan nuklir misalnya. Tetapi secara umum ada pertumbuhan kesadaran masyarakat sipil dunia tentang keutamaan kepemimpinan berbasis partnership ketimbang leadership yang hierarkis. Pertumbuhan ini menghasilkan berbagai perubahan indikator dalam mengukur kemajuan peradaban. Pendapatan ekonomi misalnya tidak lagi menjadi keunggulan kalkulasi kemakmuran. Kita kini mengukur kemakmuran itu melalui pertumbuhan kebebasan dan harga dirinya. Dulu GNP, GDP, apa sekarang ini? Enggak.
melalui pertumbuhan kebebasan dan harga dirinya. Kita tidak lagi mengukur kemakmuran itu semata-mata dengan pertumbuhan pendapatan, melainkan pertumbuhan kebahagiaan manusia. Obesitas misalnya adalah pertanda surplus kemakmuran, tapi juga defisit kebahagiaan. Di negara miskin, kelaparan sering terjadi bukan karena kekurangan pangan, tapi karena kekurangan kebebasan politik. Pengalaman nyata lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia misalnya terhadap kesalahan penetapan target kebijakan dalam membantu negara-negara otoriter di masa lalu telah menjadi pelajaran berharga dalam merevisi paradigma kemakmuran menuju paradigma sosial dan pembangunan manusia, human development. Etika pansip sekarang terus diunggulkan sebagai etos kepemimpinan global dalam upaya menghapus kemiskinan dan menumbuhkan manusia. Dan bukan sekedar menumbuhkan ekonomi. Menarik ini ya. Di sini kita diyakinkan tentang keunggulan kepemimpinan etis yang terus diartikulasikan oleh masyarakat sipil. Kuatnya tema kepemimpinan etis itulah yang menghasilkan perubahan besar dalam cara lembaga-lembaga ekonomi dunia memandang persoalan manusia. Sejak Perang Dunia II, konsep kepemimpinan dunia telah dirumuskan dalam keyakinan bahwa teknokrasi dengan keahlian para ekonom adalah tumpuan bagi kemakmuran global. Para pemikir sosial, filosof, dan budayawan dianggap terlalu rumit dalam menghitung manusia. Dimensi manusia lalu direduksi menjadi pendapatan per kapita. Ini tuh. Kepemimpinan teknokratis adalah kepemimpinan efisien. Dia diperlukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material yang memang sesuai dengan keperluan zaman, yaitu memulihkan kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat perang. Pembentukan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan dunia dimaksudkan untuk memulihkan infrastruktur fisik, tapi sekaligus untuk memastikan hegemoni kapital terhadap pembangunan peradaban. Mobilisasi energi dan kapital dunia demi memenuhi target rekonstruksi itu membutuhkan gaya kepemimpinan teknokratis, otoritarian, terutama di dunia ketiga. Karena pada saat yang bersamaan, konflik ideologi Timur Barat menjadi taruhan stabilitas politik dunia. Itulah sebabnya sistem pembangunan dunia terus mengikuti model-model yang dioperasikan melalui matriks-matriks ekonometri dengan tujuan menghomogenkan sistem pembangunan dunia. Era inilah yang kita kenal dengan developmentalism, yaitu keyakinan bahwa hanya melalui pembangunan ekonomi dunia bisa bergerak ke kemajuan peradaban. Ya, kita akhirin dulu di sini. Nanti kita lanjutkan lagi dalam jumpa berikutnya ya.